Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, nabda awalan maddatina bikaratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanda sekalian, ya, kita sudah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok Ardo Sopwan mengenai toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nah, untuk sesi yang kedua ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya kepada anak-anakku ya, pada forum yang ingin bertanya dipersilahkan ya kepada Naila untuk bertanya. Silakan Naila. Misi Ustadz, sebelumnya terima kasih atas waktunya Ustadz. Misi Ustadz dan teman-teman semua. Naila izin bertanya Ustadz mengenai materi menghindarkan diri dari tindak kekerasan Ustadz. Seperti yang kita ketahui Ustadz bahwa Indonesia ini merupakan negara multikultural Ustadz, di mana kita semuanya beragam mulai dari ras, bangsa, bahasa, dan juga agama Ustadz. Yang ingin Naila tanyakan Ustadz, terhadap suatu kelompok agama tertentu Ustadz, misalnya seperti berita pengeboman di suatu tempat ibadah tertentu Ustadz. Yang ingin Naila tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita sebagai warga Indonesia untuk mengantisipasi atau menanggulangi masalah tersebut Ustadz. Terima kasih Ustadz. Bagus pertanyaannya ya. Ya mungkin kelompok Ardo salah seorang aja mewakili yang ingin menanggapi, silakan. Silakan Ardo atau yang lainnya yang ingin menanggapi. Ada? Atau yang lain ada yang mau menanggapi? Gimana cara kita menanggulanginya? Ini terutama masalah seperti pengeboman atau teror untuk rumah-rumah ibadah gitu ya. Mana cara kita menanggapinya, kemudian untuk mengantisipasinya agar ini tidak terjadi lagi bagaimana. Ini kan berhubungan dengan toleransi beragama ya. Oke, silakan ada. Baik. Langsung saja. Jadi Naila ya, didengarkan untuk semuanya juga. Jadi dalam ajaran Islam ya, Rasul katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Wal muhajiru man hajara man Allahu anhu, muttafaqun alaih. Ini hadis Rasulullah ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi yang dikatakan muslim yang sebenarnya muslim itu adalah di mana muslim yang lain ya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Kemudian yang dikatakan orang-orang yang sebenar-benarnya hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah man hajara man Allahu anhu, adalah orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Islam, jelas ya. Nah, kita meneror orang, mengintimidasi orang, jangankan lembaga, jangankan agama lain. Ya, satu orang saja yang kita teror, yang kita intimidasi, yang kita ejek, yang kita hina, yang kita pukul, yang kita sakiti hati, bahkan kita lukai sebagian tubuhnya, ini haram hukumnya. Ya, haram hukumnya karena ini bisa dikatakan pada waktu itu dia bukan muslim. Karena muslim itu aslama yuslimu islaman, orangnya muslim. Aslama ini saling memberikan keselamatan. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan keselamatan kepada saudara kita yang lain, apakah dia muslim ataupun tidak, berarti kita belum muslim lagi. Ya, belum muslim lagi kita. Dan kita belum disebut orang yang hijrah, kata Rasulullah.
Karena orang hijrah itu man hajara manhallahu anhu. Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ngebom, ya, meneror suatu lembaga, agama, kepercayaan orang sehingga jadi rusuh, ya, jadi bertikai, jadi bermusuhan kita. Ya, antara agama satu dengan yang lainnya bermusuhan lantaran itu. Nah, ini kan dilarang oleh Allah, haram hukumnya kita. Nah, ini gimana cara menyikapi dan menanggulanginya? Ya harus paham kita. Perbanyak ilmu agama. Kemudian hiduplah bersosial. Ya, membuka diri. Hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita jaga. Begitu juga yang non-muslim. Semua ajaran agama itu sebenarnya mengajarkan tentang kasih sayang. Tentang kasih sayang. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Yaitu tadi lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian non muslim yang lain, kenapa ini mungkin bisa terjadi pada diri mereka? Lemah juga keimanan mereka tentang ketuhanan mereka, lemahnya ya akidah, lemahnya ilmu yang mereka miliki. Ini bisa terjadi. Nah, ini ya Naila ya. Oke. Baik, Baik, Ustaz. silakan Ahmad Ghaffar. Siap, baik Ustadz. Permisi ya Ustadz dan teman-teman semuanya. Saya izin bertanya Ustadz tentang materi tindak kekerasan. Jadi pertanyaannya Ustadz, apakah bully itu termasuk ke dalam tindak kekerasan? Dan jika termasuk, apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa bully ini termasuk dalam tindak kekerasan? Sekian, terima kasih Ustadz. Ya, oke. Baik. Bagus sekali. Ardo dan kawan-kawan ada yang mau menanggapi atau yang lainnya? Silakan. Ada? Ya, oke. Permisi Ustaz, boleh dikasih waktu dulu bentar Ustaz untuk Nah, mencari Ustaz. boleh nanti tanggapin aja, tambahkan aja. Ini biar Ustadz aja dulu nanti ditambahkan ya. Ya, Oke. baik, Ustaz. Jadi bully itu haram hukumnya. Membuli. Apa itu membuli Ahmad Ghaffar? Ahmad Ghaffar, apa itu membuli? Permisi Ustadz, membuli itu kita kayak merendahkan seseorang itu Ustadz, Iya, merendahkan. haram hukumnya. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Man yuharrimur rifqa yuharrimul khair. Rahul Bukhari. Siapa yang tidak mempunyai kelembutan, berarti ia tidak punya kebaikan. Jadi orang yang membuli itu dia tak lembut hatinya. Dia telah melecehkan. Orang yang hatinya tak lembut, hatinya yang tak ada nur, cahaya keimanan, cahaya ilmu, cahaya kebaikan, membulilah dia, melecehkan orang, merendahkan orang, haram hukumnya. Ini hadis. Ya kan, siapa yang tak punya kelembutan kata Rasulullah, ya, yuharrimul khair, maka tidak ada kebaikan padanya. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang membuli itu berarti dia tidak berbuat yang tidak baik, haram hukumnya. Tak boleh. Ini salah satu hadis. Ya. Dan dia juga berarti kalau dia membuli secara tak langsung dia telah melecehkan, merendahkan baik dengan kata-kata ataupun dengan sikap, ya, gaya wajahnya, ya, yang tak bersahabat dengan saudaranya. Berarti dia kata Rasulullah, dia bukan muslim, ya kan? Yang hadis yang saya sampaikan pertama tadi. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Nah, ini jelas ini. Ahmad Ghaffar ya, haram hukumnya. Haram, tak boleh, ya. Oke. Ardo ada yang mau tambahkan? Atau simpulkan nanti ya dari jawaban-jawaban ini, simpulkannya Ardo ya dengan kawan-kawannya. Oke, siapa tadi ya? Yang terakhir tadi siapa? Isna Mahera, silakan. Apa pertanyaannya? Bisa Ustaz, teman-teman. Jadi Isna izin bertanya mengenai materi tentang menghindari tindakan kekerasan. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita menghindari tindak kekerasan tersebut dan apa penyebab jika nantinya ada seseorang yang melakukan tindak kekerasan?
Terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman. Ya, gimana cara menghindarkan perbuatan tindak kekerasan itu, ya? Dan sebab kalau melakukan tindak kekerasan itu apa? Oke, silakan. Ada yang lain ingin menanggapi? Ada kelompok Ardo? Gimana cara menghindarinya? Gimana? Nalarkan aja nggak apa-apa. Oke, baik. Permisi Ustaz, mau dijawab sama Amel Ustaz. Silakan. Bisa Ustadz izin menjawab pertanyaan dari Isna Ustadz, untuk cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari tindakan kekerasan Ustadz. Sebelumnya untuk pertanyaan ini sudah terdapat di PPT Ustadz, tapi bisa saya sampaikan kembali Ustadz. Jadi beberapa caranya antara lain adalah memperdalam pengetahuan tentang agama. Lalu kita harus selalu ingat bahwa setiap perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah. Lalu kita bersabar dan mengendalikan emosi, serta menanamkan rasa toleransi yang tinggi. Di mana rasa toleransi ini merupakan kunci Ustadz. Jadi, seperti pertanyaan yang sebelumnya, bahwa antara agama akan terjadi permusuhan, dan disinilah toleransi berperan sangat penting Ustadz. Jika toleransi terjalin dengan erat, maka akan sedikit kemungkinan untuk terjadinya kerusuhan. Lalu, cara selanjutnya adalah memohon petunjuk kepada Allah jika kita ragu-ragu, Ustaz. Lalu kita harus bergaul dengan orang yang baik dan orang yang soleh, serta menjauhkan diri dari kerusuhan dan menimbulkan permusuhan. Terima kasih, Ustaz. Mantap. Ya, mantap jawabannya. Itu sudah cukup itu ya, Isna ya. Jadi luar biasa. Ya. Terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah agar hati kita dan hati saudara-saudara kita selalu diberikan hidayah, petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari yang namanya tindak kekerasan dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin ini saja untuk materi tanya jawab kita kali ini ya. Insyaallah ke depannya lain waktu akan kita lanjutkan kembali ya. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.